Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pameran terkait pengalaman mengajar saya ketika melaksanakan PPL di MAN 2 Kota Semarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Hartianingsih, mahasiswa PPG Prajibatan Gelombang 2 Universitas PGRI Semarang. Berikut pameran sebagai tugas mata kuliah pemahaman peserta didik. Tahap plan, merancang RPP berdasarkan profiling bersama DPL, baik dilakukan secara tatap muka di sekolah maupun secara daring dan juga bersama guru pamong. Tahap 2, pelaksanaan pembelajaran berdasarkan rancangan RPP yang sudah dibuat. Berikut kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Diawali dengan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam berdoa, kemudian dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna dan surah di Al-Quran, dan juga mengecek kehadiran peserta didik. Di awal pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Di sini bertujuan untuk mengetahui suasana hati siswa sebelum pembelajaran dimulai. Asesmen diagnostik dilakukan dengan menggambarkan emotikon di dalam sticky note yang sudah saya bagikan pada siswa. Jadi siswa tinggal menggambarkan emotikon sesuai suasana hatinya. Kemudian pada pendahuluan, yaitu saya memberikan pertanyaan pemantik sesuai dengan materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu terkait bioteknologi. Pada pertanyaannya yaitu saya menggunakan bagaimana terjadinya tempe dari kedelai hingga menjadi tempe yang utuh. Setelah itu, siswa diminta untuk berkelompok sesuai kelompok masing-masing yang sudah disepakati. Kemudian saya membagikan LKPD pada masing-masing kelompok untuk bisa didiskusikan bersama, kemudian nanti bisa dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Ketika peserta didik sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing dan juga sudah mendapatkan LKPD-nya, saya memonitoring keaktifan dan perkembangan dari diskusi proyek yang akan mereka buat. Di sini saya juga melakukan penilaian terhadap keaktifan para siswa masing-masing individu dalam diskusi kelompoknya. Di sini ketika ada kelompok maupun individu yang mengalami kesulitan, saya membantu dan juga mengevaluasi hal-hal apa saja yang kiranya bisa dilakukan oleh kelompok tersebut demi kelancaran proyeknya. Nah, di sini pada proses diskusi kelompok, setiap kelompok masing-masing ada 5-6 anggota yang masing-masing sudah memiliki tugas dan perannya masing-masing. Setelah melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing, setiap kelompok diminta untuk presentasi terhadap hasil diskusi proyek yang akan mereka buat. Siswa yang tidak sedang presentasi bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh kelompok yang sedang melakukan presentasi di depan. Dan siswa dituntut aktif untuk bertanya jawab pada saat proses presentasi karena termasuk ke dalam penilaian keaktifan. Pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang sudah dipelajari. Tidak lupa untuk mengingatkan peserta didik untuk mengumpulkan tugas dalam Google Form yang sudah disediakan. Kemudian saya membuka sesi tanya jawab
Apabila ada materi yang masih kurang dipahami oleh peserta didik, saya persilakan untuk bertanya terlebih dahulu agar materi pada hari ini dapat tersampaikan dengan benar. Kemudian saya tutup dengan salam penutup. Tahap C, merefleksi proses pembelajaran yang sudah dilakukan, yaitu melakukan evaluasi mengajar dengan guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan. Berikut perangkat pembelajaran yang saya gunakan selama proses belajar mengajar. Ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada materi pokok bioteknologi modern. Pada poin A ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada poin B, yang mana KD-nya 3.10 yaitu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. 4.10 menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Penguatan karakter yang diharapkan yaitu religius, mandiri, berpikir kritis, gotong royong, dan juga kreatif. Juga ada tujuan pembelajaran, asesmen diagnostiknya menggunakan sticky note emoticon, juga materi pembelajaran, kemudian ada juga materi pengayaan dan remedial bagi peserta didik. Pendekatan pada pembelajaran kali ini menggunakan inquiry, modelnya project based learning atau PJBL. Kemudian metodenya menggunakan diskusi, ceramah, tanya jawab, dan juga presentasi. Untuk sumber belajarnya bisa dari buku LKS maupun dari sumber terkait pada materi yang dipelajari. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, pendahuluan ada orientasi, apersepsi, dan juga motivasi. Di sini sudah mengintegrasikan pada teknologi yaitu menggunakan barcode QR untuk mengakses link kuisis. Jadi peserta didik bisa menggunakan gawainya langsung untuk men-scan kode QR pada barcode yang ada pada layar LCD yang ditampilkan oleh guru. Kemudian pada kegiatan inti penentuan pertanyaan mendasar, diberikan tampilan YouTube. Kemudian pada pendesain perencanaan proyek, setiap kelompok memiliki proyeknya masing-masing, di mana nanti hasil dari diskusi dan proyeknya itu bisa berupa infografis, poster maupun PPT. Kemudian pada bagian penutup, guru mengingatkan kembali untuk bisa mengumpulkan hasil karyanya pada link yang sudah dikirimkan oleh guru, yaitu link Google Form. Untuk penilaiannya sendiri yaitu observasi menggunakan lembar pengamatan sikap dan rubrik, tes tertulis pilihan ganda dan tes uraian, kemudian hasil karya infografis terkait review jurnal. Ini merupakan instrumen penilaiannya, yaitu ada rubrik penilaian diskusi, ada sikap, keaktifan, wawasan, kemampuan mengemukakan pendapat, dan juga kerjasama. Kemudian untuk penilaian gandanya ada 5, dan untuk penilaian asesmen sumatifnya pada hasil karyanya yaitu penilaiannya berupa penyajian hasil karya, kualitas hubungan antar proses dan materi ajar, alur, dan juga tujuan penyampaiannya. Pada pembelajaran saya juga menggunakan PowerPoint, di mana di dalam PowerPoint tersebut sudah terdapat kode QR kuis, yaitu kuisis yang sudah di barcode. Jadi siswa bisa men-scan menggunakan Android mereka masing-masing untuk mengerjakan kuis yang sudah ditampilkan oleh guru di LCD proyektor. Selain itu, pada PPT juga terdapat materi-materi pembelajaran yang bisa dipelajari siswa terkait materi yang dipelajari hari itu. Selain itu juga sudah ada video pembelajaran untuk tambahan pengetahuan siswa. Hasil karya peserta didik. Pada hasil karya peserta didik ini
berupa infografis, PPT, maupun poster. Jadi peserta didik bisa membuat antara ketiganya itu tidak hanya berupa PPT saja. Dengan penugasan yang variatif, dalam artian tidak satu macam saja, membuat peserta didik dapat menuangkan kemampuannya. Misalnya saja, peserta didik yang bagus dalam kognitifnya dan peserta didik yang gemar membaca bisa berperan untuk menyusun materi pada diskusi. Kemudian yang hobi untuk mendesain dan juga menggambar bisa berperan sebagai pembuat infografis atau poster. Jadi setiap peserta didik itu memiliki perannya masing-masing sesuai dengan bakatnya. Hal yang bisa saya pelajari selama PPL yaitu setiap anak memiliki bakat, minat, dan juga gaya belajar yang berbeda. Sebisa mungkin kita sebagai guru dapat memfasilitasi selama proses pembelajaran. Karena setiap anak berprestasi pada bidangnya masing-masing, tidak bisa disamaratakan antara anak satu dengan yang lainnya. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.